Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Univet TV bersama saya Irma Dwi Jayanti. Saat ini di Univet Bantara Sukoharjo ada acara Converse Fall 1.0 dengan tema Developing New Minds with Communication. Converse Fall 1.0 menjadi ajang berbagi inspirasi tentang kreativitas tanpa batas dan pemberdayaan wirausaha kreatif. Salah satu narasumber yang hadir adalah Rahmat Budianto ST, seorang entrepreneur yang berhasil membangun 4 brand dengan segmentasi pasar yang tajam. Rahmat menekankan pentingnya pola pikir inovatif, solutif, dan juga adaptif sebagai modal generasi muda untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan. Sekarang saya akan mewawancarai narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Rahmat Budianto ST. Gimana sih cara Bapak itu untuk membangun mindset wirausaha kreatif, khususnya di mindset kan tadi ada 3 mindset, yaitu inovatif, solutif, dan adaptif. Oke. Jadi yang pertama yang terkait kreativitas gitu ya, kita harus inovatif, terus adaptif, satu lagi apa tadi? Solutif ya. Memang semua itu harus kita miliki saat ini ya. Itu 3 hal yang nggak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya gitu. Biar kita itu semakin tajam kreativitasnya ya, biar kita semakin kuat ide-ide yang keluar ya, itu berarti kita harus relevan dengan kondisi saat ini ya. Sebenarnya yang terjadi di sekitaran kita sekarang itu ada apa saja, itu kita nggak boleh menutup mata, nggak boleh denial gitu. Kalau memang sekarang kondisi kita butuh AI ya kita harus segera install AI. Kalau sekarang dunia trading itu lebih dominan di online ya, berarti kita harus bisa menguasai online, bangun experience di dunia online misalkan kayak gitu. Jadi nggak bisa menutup mata dengan perkembangan zaman saat ini. Kalau kita nutup biasanya ketinggalan. Jadi mengikuti zaman harus relevan, diri kita sendiri pun harus relevan dengan kondisi saat ini. Nggak bisa kita ikut yang jadul-jadul gitu, nggak bisa. Itu yang kedua. Pengalaman Bapak sendiri tentang prinsip kegagalan adalah penunjuk arah, bukan jalan buntu. Nah itu saya pernah gagal ya, itu bukan sekali 2 kali gitu, tapi berkali-kali. Dari kegagalan itu memang kita harus bisa cari manfaat ya, cari ilmunya, ada apa sih di balik gagal ini. Seperti gagal saya yang pertama ketika di dunia kontraktor gitu, karena saya terlalu percaya sama orang ya, percaya sama orang. Jadi setiap ada kerjasama saya tidak menggunakan kontrak kerja karena saking percayanya. Nah ketika ada masalah, ada pembayaran yang tidak tertagihkan, nah akhirnya saya nggak punya kekuatan untuk menagih ya, ada buktinya gitu. ada buktinya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kita punya uang di dalam bisnis ya, ketika kita punya uang di dalam bisnis, itu tidak serta-merta itu uang yang berhak kita belanjakan kapan saja ya. Uang yang ada di rekening kita saat kita menjalankan bisnis itu uang aktif lah, kita sebutnya seperti itu. Uang ini masih digunakan untuk mutar ya, modal, tidak bisa digunakan seenaknya sendiri gitu. Kita butuh apa ya ditahan dulu, ya, harus dipisah ya, antara uang bisnis sama uang pribadi ya, harus dipisah. Karena takutnya apa? Ketika uang bisnis itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi ya, ketika habis ya itu beda nih nanti nilainya. Contohnya nih, ketika saya bisnisnya bagus pas di kontraktor dulu, saya punya banyak duit, saya beli banyak aset ya, beli mobil, beli rumah kayak gitu. Sedangkan saya tidak memperhatikan kesehatan keuangan bisnis saya. Nah ketika ada resiko, ada gagal bayar di customer saya udah nggak punya duit nih, iya kan. Padahal saya berharap dia akan cair mungkin bulan depan sekian juta gitu kan. Itu harapan saya. Tapi kalau uang itu belum ada di tangan saya, itu bukan duit saya. Ya kayak gitu. Jadi uang itu harus saya pegang dulu, baru itu aku bilang itu adalah duit saya gitu. Kalau belum di tangan itu bukan duit saya, meskipun dalam catatan itu adalah piutang. Nah dari situ saya harus bijak lagi nih memanage duit. Nah karena saya punya duit tadi yang banyak, saya beli aset. Nah ketika duit perusahaan saya kosong ya kan, padahal perusahaan ini harus tetap berjalan, butuh biaya untuk gaji karyawan dan lain-lain ya, salah satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah jual
aset. Kalau aset itu dijual di waktu yang kepepet, harganya jadi tidak bagus. Ya kan, harganya pasti turun karena kita butuh duit. Ya kan, butuh uang gitu. Makanya harganya nggak bagus. Itu kesalahan saya. Tapi sekarang kalau bisa uang itu harus benar-benar kita hati-hati ya, stinting hati-hati. Harus bisa memanage uang. Harus bisa manage uang. Kalau dulu ya waton wae, punya duit ya langsung belanjakan, belanjakan. Dari situ gagal-gagal itulah kan jadi saya itu petunjuk, kamu harus lebih bijak ya, lebih bijak mengelola duitmu. Kamu harus tahu ini duitnya siapa, ini haknya siapa, ini alokasinya kemana. Itulah salah satu petunjuk yang saya dapat dari kegagalan sebelumnya. Pesan Bapak untuk generasi muda kayak kita ini saat ini, gimana biar caranya berani memulai wirausaha kreatif, karena kita kan minim pengalaman gitu. Jangan takut mencoba, jangan malu mencoba. Ya, mulailah dari yang sederhana dan mulailah dari yang paling kecil. Ya, paling nggak harus mencoba dulu gitu. Mencoba dulu, jangan takut, jangan ragu. Ya, coba dulu dari yang kecil, dari yang sederhana. Ya, jangan jauh-jauh mikirnya. Ya, gitu ya buat teman-teman. Terima kasih Bapak. Sekian liputan pada hari ini, saya Irma Dwi Jayanti pamit undur diri.